Udah ini? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Cerita Puasa. Bukan gitu. Oke ya, kita ulang. Lagi puasa ya. Kita ketemu lagi di Cepu Cerita Puasa. Sa. Maghrib soalnya nih. Maghrib. Tinggal ya hitungan menit lagi kita bakal maghrib ya. Mudah-mudahan dengan ngelihat ini bisa bikin tidak terasa atau udah maghrib aja ya. Di Cerita Puasa kali ini gue terinspirasi dari cepu seorang Pak Darko. Pak Darko yang nanti kita akan dengerin cerita puasanya. Ada orang-orang yang memang selama puasa ini menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi. Yang bersifat duniawi supaya puasanya itu bisa lebih konsentrasi. Salah satunya Pak Darko. Pak Darko ini dagang bubur selama 11 bulan. Kemudian sebulan penuh selama puasa, bahkan ditambah 10 hari setelah puasa dia libur. Jadi dia nabung selama 11 bulan terus libur di bulan puasa untuk pulang kampung sama-sama. Dan di sana dia melakukan kegiatan-kegiatan yang penuh dengan makna ibadah. Konsentrasi di bulan puasa. Karena di jualan buburnya biasanya pagi juga gitu, pagi juga. Jadi jarang juga kayaknya orang yang buka puasa sama bubur ayam ya. Ada nggak sih? Bulan puasa? Yang jualan bubur ayam? Ada sore. Tapi Pak Darko memilih untuk tidak berjualan gitu, untuk lebih konsentrasi katanya beribadah gitu. Keren Pak Darko gitu karena beliau juga mudah-mudahan kita doakan supaya bisa naik haji tahun ini. Katanya dia mau naik haji. Ya, jadi benar-benar ada nih tukang bubur naik haji. Itu dia Pak Darko. Mungkin banyak ya tukang bubur yang lainnya udah naik haji, tapi tukang bubur gerobakan mungkin yang kita kenal, yang gua kenal itu baru Pak Darko yang benar-benar tukang bubur naik haji dalam kenyataan sebenarnya. Langsung aja kita akan ikuti cepu dari Pak Darko. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Darko Sumarsono, owner pedagang bubur ayam Palaparaya di Pasar Minggu. Umur saya 57 tahun. Kalau masa kecil berpuasa yang tentu heboh ya, seneng, terus banyak kalau namanya masih kecil itu ikut-ikutan, jadi kadang banyak bohongnya gitu. Buka ikut buka, sahur ikut sahur, tapi siangnya biasa kita masuk ke warung. Kan warungnya zaman dulu kan ditutup, banyak warung buka, belum nggak seperti sekarang gitu. Jadi kalau buka, ya buka kita. Sahur pun ikut sibuk sahur. Tapi nanti kalau udah jam 12, kita masuk warung tertutup. Nah disitulah saya punya cerita yang sampai sekarang nggak bisa saya lupakan. Ceritain dong. Oke, jadi waktu itu saya biasa seperti yang saya bilang tadi kan, keluarga besar, buka rame-rame kita buka, sahur pun dibangunin sama ibu bapak kan. Kita sahur malah namanya kita masih kecil, sahurnya pun banyak, bukanya pun banyak, tapi ya namanya anak-anak waktu itu ya masih SMP lah waktu itu. Nah siangnya biasa saya punya langganan warung.
Masuklah ke warung, warungnya tertutup pakai gorden. Begitu saya lagi makan asik-asik, makan, tiba-tiba masuklah ibu saya. Ibu saya masuk di situ mau beli sayur. Ibu saya kan kena penyakit emah, nggak puasa dia. Jadi dia mau beli. Nah, tahu anaknya di situ, kaget ibu saya. Kok anak saya, kok anak saya kok di sini sahur rajin, buka rajin kok. Tapi ibu saya slow aja, dia nggak ini, dia diam aja. Itu saya terusin aja, tapi saya terkejut juga. Nah, saya selesai, ibu saya pun pulang, gitu kan. Tapi karena nggak mau mempermalukan anaknya di depan saudara-saudaranya, bapaknya, bapak saya galak. Jadi nggak dikasih tahu, pas saya begitu buka pun, saya agak mau buka pun saya agak ragu karena ibu saya udah tahu kan saya makan di warung. Nah, begitu ibu saya bilang, ayo sini buka, kamu kenapa lama gitu. Saya ikut buka aja. Jadi itulah yang membuat akhirnya saya jadi udah nggak berani lagi di situ. Saya ada rasa, iya udah nggak mau masuk ke warung lagi. Puasa sampai ya walaupun masih suka bolong-bolong, kalau nggak kuat kita membatalkan diri. Nah, disitulah saya mulai belajar setelah agak tua. Dia sekarang alhamdulillah bisa full 30 hari puasa. Kalau di Pemalang itu yang sering itu yang paling utama tuh dulu zaman saya kecil itu masakan tauco. Itu yang paling tauco. Tauco itu awet soalnya. Tauco sambal hijau sampai itu. Lebaran. Iya, yang sering, maksudnya yang sering itu menunya itu. Tauco diapain? Tauco sambal hijau, buat sahur. sama cabai hijau itu. Iya, sahur buka itu rata-rata itu tempe tahu lah. Makanan khasnya buat buka nggak ada di Pemalang? Makanan ya kau sama kayak sekarang, kolak gitu, bubur gitu, bubur apa kalau itu namanya ya yang warna-warna itu. Apa tuh? Bubur apa sih, cadil apa bubur apa itu nama kalau iya sumsum kalau di Pemalang gitu. Itu tadi saya bilang kalau namanya masih seusia gitu pasti banyak bolong. Nah kalau kita ngumpul sama teman-teman ya udah pasti. Saya yakin sampai sekarang pun masih seperti itu, kalau puasa ngumpul sama teman-teman pasti itu mesti batal. Pak Darko kan kalau pas Lebaran ini libur 40 hari. Iya, alhamdulillah saya dari mulai awal puasa sampai nanti Lebaran kira-kira 10 hari lah saya off dulu dagangnya. Nah, itu udah dari awal saya punya komitmen seperti itu. Mulai kapan? Mulai awal dagang? Dari awal dagang, iya. Saya dulu pernah dagang sore, puasa saya dagang. Walaupun toh itu rame lah, rame banget kalau puasa itu rame banget, pas buka itu kita keteter. Tapi setelah ini saya pikir, berpuasa kok kita mengolah makanan gitu, kita dagang makanan. Kalau siang paling kan kita olah gitu kan. Rasanya kok nggak nyaman banget gitu. Lagian saya berpikir, Allah sudah memberi saya waktu mencari nafkah itu selama 10 bulan gitu. 11 Ya, 10 lah. Karena saya liburnya paling nggak sebulan setengah. Nah, plus nanti ada libur, ada acara apa kita libur. Paling nggak yang non-stopnya itu 10 bulan. Udah cukup lah untuk 10 bulan. Nah, yang 1 bulan ini kita konsentrasi, fokus untuk ibadah. Jadi kita nggak usah mikirin yang lain-lain, udah fokus puasa. Menjalankan ibadah puasa itu kita fokus gitu. Itu inspirasi dari mana Pak Darko? Kan orang banyak yakin tuh kalau iya. Satu karena sering mendengarkan ceramah-ceramah di TV, kadang di radio gitu kan. Terus ya kesadaran kita rasanya kok kalau kita ibadah puasa, sementara kita harus menahan hawa nafsu, menahan ini, kok kita dagang, rasanya kayaknya nggak fokus gitu loh. Ya mudah-mudahan sih yang namanya ibadah itu semakin kita bertambah usia, semakin kita tawadu, kita khusyuk gitu. Kita khusyuk mengerjakan ibadah, kita berproses gitu, kita berproses.
saya yakin orang untuk menjadi baik itu pasti jelek dulu. Enggak semerta-merta kita langsung baik itu seperti itu. Orang lebih baik berangkat dari jelek dulu terus menjadi baik, jadi pada baik terus nanti menjadi jelek. Itu kerugian di situ. Iya. Itu intinya seperti itu. Kita untuk menjadi pintar kita bodoh dulu, kita belajar. Nah, setelah proses belajar dari yang kecil, menengah sampai besar, akhirnya kita menjadi manusia yang terbaik, itu aja. Kita tidak semerta-merta kita harus cuma, kamu puasa, kamu sholat, enggak. Tapi berangkat daripada diri kita sendiri. Kalau di samping kita menasehati, tapi anak bisa belajar dari tingkah laku orang tuanya gitu. Bagaimana kita akan menyuruh puasa terhadap anak kalau bapaknya nggak puasa, gitu kan? Bagaimana kita akan menyuruh anak sholat kalau bapaknya nggak sholat, gitu. Pasti akan termentahkan, gitu. Bapak nyuruh saya sholat kok, bapak nggak sholat, kan begitu. Kita mau jawab apa? Jadi yang paling utama, paling inti, berilah dia contoh. Insya Allah kalau anak sudah melihat bapaknya sholatnya 5 waktu plus sholat sunnah, puasanya rajin, anak akan mengikuti dengan sendirinya. Kalau nasihat hanya sebatas istilahnya mengingatkan aja, nggak usah terlalu nanti pada masanya, kalaupun itu dipaksakan, kalau belum tergerak hatinya, sulit. Tapi kalau sudah melihat teladan contoh dari orang tuanya, insya Allah anak akan mengikuti seperti itu. Simpel kan sebetulnya kan. Oke, terima kasih Pak Darko. Oke. Semoga puasanya lancar sampai Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa menjalankan ibadah puasa di tahun ini dengan penuh keimanan yang lebih tinggi lagi. Khusyuk lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.